dalam legenda dikenal sebagai pakunya tanah Jawa ini terletak di tengah kota Magelang, berada pada ketinggian 503 meter dari permukaan laut. Gunung Tidar memiliki sejarah dalam perjuangan bangsa. Di lembah Tidar itulah Akademi Militer sebagai kawah candra di muka yang mencetak perwira pejuang Sabta Marga berdiri pada 11 November 1957. Asal muasal nama Tidar banyak versi. Ada salah satu versi yang menyebutkan bahwa nama itu berasal dari kata mati dan modar. Jadi, karena angkernya Gunung Tidar waktu dulu, maka kalau ada orang mendatangi gunung tersebut, kalau tidak mati, ya modar. Kedatangan kami disambut oleh penghuni gunung nyata. Bang. Hanya butuh waktu kurang dari 30 menit untuk sampai di puncak Tidar. Secara umum, Gunung Tidar memang masih cukup alami. Banyak tanaman pinus dan tanaman buah-buahan tahunan seperti salak, hasil penghijauan era tahun 1960-an menjadikan Gunung Tidar sangat rimbun. Beberapa saat menapaki jalanan setapak pendakian, kita akan bertemu dengan makam Syekh Subakir. Saudaraku, saya sudah berada di Gunung Tidar, tepatnya di tengah kota Magelang. Nah, kita lihat di belakang saya itu ada petilasan Syekh Subakir. Nanti setelah petilasan Syekh Subakir, kita coba ziarah dan bermeditasi sebentar di sana. Ikuti terus. Konon, Syekh Subakir adalah penakluk Gunung Tidar dengan mengalahkan para jin penunggu Gunung Tidar tersebut. Menurut legenda, Gunung Tidar, Syekh Subakir berasal dari negeri Turki yang datang ke Gunung Tidar bersama kawannya yang bernama Syekh Jangkung untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Tak banyak orang tahu dan mengenal nama Syekh Subakir. Padahal Syekh Subakir adalah salah seorang ulama Wali Songo periode pertama yang dikirim khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah Sultan Muhammad pertama untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Syekh Subakir konon adalah seorang ulama besar yang telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Nah, saudaraku, di belakang saya ini adalah makom Syekh Subakir. Nah, makom di sini adalah bukan tempat jasadnya Syekh Subakir sendiri, tapi petilasan. Sedangkan jasad Syekh Subakir sendiri dimakamkan bukan di Indonesia. Tidak jauh dari makam Syekh Subakir, kita akan berjumpa dengan sebuah makam yang panjangnya mencapai 7 meter. Itulah makam Kiai Sepanjang. Nah, saudaraku, kita sudah sampai di makam Kiai Panjang. Siapa sebenarnya makam Kiai Panjang ini? Kita telusuri lagi lebih dalam.
Kiai Sepanjang bukanlah sesosok alim ulama, namun adalah nama tombak yang dibawa dan dipergunakan oleh Syekh Subakir untuk mengalahkan jin penunggu Gunung Tidar kala itu. Di puncak Gunung Tidar ada lapangan yang cukup luas. Di tengah lapangan tersebut terdapat sebuah tugu dengan simbol huruf Sa dalam tulisan Jawa pada 3 sisinya. Menurut penuturan juru kunci, itu bermakna Sapa Salah Seleh, yang artinya siapa salah akan ketahuan salahnya. Tugu inilah yang dipercaya sebagian orang sebagai pakunya tanah Jawa, yang membuat tanah Jawa tetap tenang dan aman. Nah, saudaraku, di belakang saya ini adalah paku tanah Jawa yang ditanam oleh Syekh Subakir untuk menumbali tanah Jawa. Nah, untuk cerita lengkapnya ikuti terus. Situs makam terakhir yang kita jumpai sewaktu mendaki Gunung Tidar adalah makam Kiai Semar. Namun, menurut beberapa versi, ini bukanlah makam Kiai Semar yang ada dalam pewayangan, tetapi Kiai Semar, jin penunggu Gunung Tidar waktu itu. Meski demikian, banyak orang yang percaya ini memang makam Kiai Semar yang ada dalam pewayangan itu. Dan mana yang benar adalah tinggal kita mau mempercayai yang mana. Saudaraku, sekarang kita ada di makam Ismoyo Jati atau yang dikenal oleh orang Jawa dengan Semar.